itu tadi ya, contoh brain gym namanya, senam otak ya. Seperti misalnya begini, satu sama ditembak berpindah. Seperti ini ya. Kayak nyanyi misalkan, ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1. Nah, itu senam otak. Melatih bagaimana otak memerintahkan tubuh untuk bergerak sesuai dengan perintahnya. Kalau sudah bisa berarti kalian memiliki kekuatan pikiran yang cukup kuat. Baik. Sekarang Batik akan belajar tentang tumpal ya, motif tumpal. Oke, diserahkan share screen. Di sini. Motif tumpal. Kalian masih pada KD 3.3 ya, mengidentifikasi dan mengembangkan motif kelowongan, isen-isen, dan tumpal sesuai kreativitas. Masih ingat apa itu pola motif batik? Pola motif batik adalah gambar pada batik yang berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan titik menjadi satu kesatuan atau kepaduan yang indah. Pola motif batik, sebagaimana sebelumnya, ada kelowongan, ada isen-isen, dan ada motif tumpal. Hari ini kalian akan belajar tentang motif tumpal. Nah, itu motif ketiga. Motif tumpal. Berarti setelah ini, 2 pekan lagi kalian akan PH, atau penilaian harian. Nah, motif tumpal biasa dijumpai pada kain-kain panjang, seperti sarung, selendang, dan kain baju. Pada perkembangannya, motif tumpal tidak hanya terletak di pinggir kain, tetapi juga ada di tengah kain. Nah, seperti ini. Kira-kira mana yang masuk kategori tumpal? Nah, yang mana? Yang kanan, yang kiri, atau yang tengah? Tengah, oke. Coba dipegang, kamu tunjuk pegang mana yang tumpal. Apakah benar jawaban? Pegang layarnya. Mana yang termasuk tumpal? Kita lihat. Woi, betul. Ya. Oke. Sekarang ini, yang tumpal yang mana? Ya, bagus. Yang termasuk tumpal, kamu pilih. Oke. Kita lihat. Ya. Macet nih, error. Oke, diulangi aja. Jadi sampai mana ya? Oke, sampai sini. Nah, ini tadi mana yang termasuk tumpal? Ya, betul ini ya. Sekarang kalau ini mana yang termasuk tumpal? Silahkan dipegang. Iya, betul. Nah, motif tumpal ada berapa macam? Satu, ada yang namanya motif seret. Bentuknya garis-garis ya, garis-garis memanjang. Ya. Yang kedua adalah untu walang. Nah, untu itu artinya apa? Ini bahasa Jawa. Untu itu gigi ya. Walang itu belalang. Bentuknya segitiga berderet. Untu walang.
Yang ketiga yaitu lunglungan. Lunglungan itu artinya tanaman menjalar. Jadi ya bentuknya seperti tanaman menjalar. Ada batangnya, berkeliuk-keliuk, ada daunnya, ada bunganya. Nah, kalau ini masuk kategori apa nih? Seret, untu walang, atau lunglungan? Apa? Masuk kategori apa, Mbak Namia? Masuk kategori seret, Mister. Oke, kita lihat. Ya, betul. Karena bentuknya, kenapa kamu tahu ini seret? Karena intinya garis-garis. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, ini apa, Mbak Kaisa? Mana suaranya Mbak Kaisa? Oh, mati ya? Termasuk kategori apa ini? Bentuknya segitiga. Mas Danis, termasuk apa nih? Depan mikrofonnya. Apa ya? Tahu. Oke, Mas Rama, apa nih? Tahu. Wah, kok nggak tahu? Berarti nggak memperhatikan nih tadi. Oke, siapa yang tahu? Mbak Arafah. Tahu nggak Mbak Arafah coba apa? Lupa, Pak. Lupa. Mbak Rachel Fatwa Santosa. Oh, nggak tahu. Oke, Mister ulangi ya. Nih, seret itu garis memanjang. Untu walang itu segitiga berderet. Ya, untu itu gigi, walang belalang. Jadi bentuknya kayak gigi belalang, segitiga berderet. Nah, lunglungan itu bentuknya seperti tanaman menjalar. Oke. Berarti yang tadi apa Mbak Rachel? Tiga Yang berderet untuk walang, Pak. oke. Baru ingat, Pak. Maaf, Pak. Oke, baru ingat. Oh, Mister. Mbak Rachel mau hidupkan mikrofon, oh, hidupkan Mbak. Bisa? Oh, nggak bisa ya? Oke, betul tadi sudah ada jawab ya. Untu walang, ya, segitiga berderet. Nah, seperti ini kalau di dalam kain batik, ya, segitiga berderet. Nah, ini yang di tengah-tengah ini namanya motif apa nih yang kecil-kecil nih? Isen-isen, Pak. Bukan, Pak. Oke, motif isen-isen ya. Ya. Oke, sekarang yang ini adalah Lunglungan, Pak. ya lunglungan. Kenapa disebut lunglungan? Karena Karena gambarnya kayak tanaman menjalar, Pak. seperti tanaman menjalar. Nah, ini ya, ada batangnya, ada daunnya, dan lain sebagainya. Seperti ini kelihatan ya, kayak daun nih. Ini lunglungan atau buketan atau tanaman menjalar. Seperti ini juga ya. Nah, tugasnya kalian gambarlah dalam satu lembar kertas gambar motif batik yang terdiri dari motif kelowongan, kawung ya, yang kawung. Kalau semester 1 kemarin kalian sudah membuat parang kan? Nah, iya, Pak. Nah, sekarang kamu membuat kawung kayak gini nih. Kayaknya kelas 3 dulu udah pernah. Ini kawung yang atas nih, kawung. Nah, terus dikasih apa? Berarti yang gambar kemarin itu cuma ditambahin gambar-gambar lainnya doang, Pak? Bukan, kemarin itu kan parang. Ya. Ini kawung, beda yang kayak gini. Nah, ini dikasih
Ini kawung namanya. Dikasih isen-isen, ini ada yang plus di tengah-tengah ini kasih isen-isen. Dan bawahnya dikasih tumpal seperti ini. Nah, bawahnya dikasih tumpal, boleh bentuk untu walang, boleh seperti ini. Motif seret berbentuk garis-garis boleh, atau motif lunglungan bentuk tanaman menjalar juga boleh. Yang penting tak ada motif tumpalnya, ya. Ya, Pak. Nah, Mister ulangi lagi ini lunglungan seperti ini. Ya, Mister. Nah, ini untuk walang seperti ini. Seret garis memanjang seperti ini ya. Oke, itu namanya motif tumpal. Nah, kalian membuat terus apa namanya dikumpulkan atau diupload saat PH batik 2 pekan yang akan datang. 2 pekan yang akan datang, kalian akan mengikuti apa namanya penilaian harian dan di situ kalian mengerjakan soal dan upload gambar batik kalian. Ya seperti IPA itu. Jadi kalian buatnya sekarang, tapi nguploadnya ketika saat uji. Oke, paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Coba ada pertanyaan enggak nih dari yang lain? Boleh dihidupkan mikrofonnya sekarang semua. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister tutup. Ya, Mister tutup. Mister N. Itu motifnya semua disatuin, Mister. Iya, disatuin. Kayak tadi contohnya, ada kawungnya, ada isen-isennya, dan paling bawah langsung nyambung itu motif tumpal. Terserah, Mister. Mister. Apa? Mister. Iya. Bikinnya ini cuma tumpal doang atau yang lain? Enggak, jadi ada tumpal semuanya. kelowongannya, kawung, dan tumpalnya terserah. Jadi seperti yang Mister tadi share. Dua motif, Mister. Di dalam satu lembar ada 3 motif berarti. Ya, ada 1 kawung, ini kawung. 2 di dalamnya ada isen-isennya. 3 yang paling bawah adalah tumpal. Jadi kamu dalam 1 lembar seperti ini ya, 1 lembar ini. 1 lembar ini isinya diwarnai enggak, Pak? Boleh diwarnai, boleh tidak, ya. Oke. Boleh diwarnai. Kalau kamu punya banyak waktu bisa mewarnai. Kalau waktunya terbatas tidak diwarnai tidak apa-apa. Yang penting nanti saat penilaian harian di-upload ya. Ya, Mister. Pak, Mister boleh itu soal IPA. Mister. Apa? Yang mau tanya IPA apa? Ya. Kalau baterai itu kok dikasih aluminium kok bisa berasap itu, Mister? Baterai dikasih aluminium. Mister, tadi aku udah coba tapi nggak berhasil. Oh ya, belum berhasil berarti. Kalau baterai mungkin ada sesuatu yang salah seperti dalam baterainya. Dia harusnya tertutup ya, tertutup statis, tapi dia menjadi mengalir karena adanya aluminium dengan jalan yang tidak pas sehingga terjadi kongslet sehingga berasap dan itu berbahaya. Makanya ada penutupnya dengan rapat, ada plastiknya juga di dalamnya, ada arangnya juga. Jadi sangat rapi sekali dan keluarnya juga pakai kabel. Itu. Ya kadang namanya baterai pelembung seperti itu ya. Oke. Kalau baterai sukanya tak pecahin. Dipecahin. Bisa untuk mainan. Bisa dulu bikin main mobil-mobilan pakai dalamannya baterai itu. Iya, aku pernah. Iya. Pakai arangnya untuk jadi asannya, terus plastiknya itu sebagai rodanya, terus bodi mobilnya pakai tancepan apa namanya obat nyamuk. Iya. Selesai belum, Mister? Oke, ini selesai. Mister akan end dan Mister kasih waktu 10 menit kalau mau
Mister besok libur nggak teman-teman. Mister? Oke ya, assalamualaikum Besok warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur. Besok libur. Yang ya libur. Oke, ya. And meeting yang mau gabung lagi untuk ngobrol, Mister kasih 10 menit setelah Mister